Oke, ya kita mengulas materi yang paling simpel ini namanya identifikasi bahaya atau JSA. Ya. Di identifikasi bahaya ini sama dengan materi yang tadi kita ulas lewat YouTube, sama di YouTube juga ada ya apa identifikasi bahaya, cuma ini versi simpel aja. Jadi ada versi simpel. Apa sih identifikasi bahaya itu? Ya. Kita langsung merujuk pada bahaya dulu. Nah, keluar ya di screen keluar ya ini ya. Oke, keluar. Baik, bahaya. Bahaya itu apa sih bahaya? Bahaya itu adalah hasad. Hasad ini juga nanti masuk ke pertanyaan, jadi saya ambil yang simpel-simpel aja yang pasti keluar di ujian. Hasad adalah suatu kondisi yang berpotensi untuk menimbulkan kecelakaan atau accident, yaitu potensi untuk mencederai manusia atau dapat menimbulkan kerusakan pada peralatan. Ingat, di materi-materi yang ada selalu ditekankan bahwa K3 itu fungsinya adalah mencegah kecelakaan, accident, dan insiden dan near miss pada orang. Jadi tugas K3 itu adalah melindungi orang, ya, melindungi orang, melindungi alat, melindungi produksi, melindungi aset, melindungi lingkungan, dan melindungi orang-orang di sekitarnya. Ya, jadi K3 itu melindungi semuanya. Nah, dengan adanya kita mengerti bahaya itu, tujuannya agar sebelum kena pada orang lain, kita harus tahu dulu nih bahaya-bahaya suatu pekerjaan kita apa saja. Oke. Kemudian, asal mula sumber bahaya. Bahaya dari lingkungan dan alat ini disebut kondisi yang tidak aman atau unsafe condition. Tadi udah disinggung dari awal, ada bahaya itu unsafe condition dan unsafe action. Unsafe condition itu lingkungannya, lingkungan kerja, alam, geografis, peralatan, dan lain-lain. Ya, licin, peralatan rusak, bahan material yang berserakan, housekeeping yang tidak baik, kemudian ventilasi kurang, kurang cahaya, kurang panas, kurang udara, dan lain-lain. Kemudian penerangan juga kurang. Nah, penerangan kurang ini juga salah satunya adalah berdampak pada mata. Ingat, ya. Jadi K3 itu bukan masalah safety, dan safety. Tapi K3 itu semuanya luas, mencakup masalah lingkungan, kesehatan, dan keselamatan. Nah, ini teman-teman harus paham. Karena banyak sekali teman-teman ini hanya berkata pada masalah safety itu hanya safety pada pekerjaan, tapi tidak pernah mengatakan bahwa safety itu safety ternyata pada proses juga, gitu ya. Oke. Kemudian bahaya dari sama oh ya ya. Makasih ya Pak. Oke, turun. Ya, kemudian bahaya dari tingkah laku. Jadi tadi dari lingkungannya, sekarang dari orangnya. Bekerja tanpa otorisasi atau tanpa wewenang. Nah, di sini kadang kita juga merasa hebat dalam pekerjaan, kita lupa bahwa pekerjaan itu ada tim, ada teamwork. Ya. Kadang merasa, udahlah, saya udah bisa kok, nggak usah pakai ini deh, nggak usah pakai ini deh. Bekerja tanpa wewenang. Apalagi kalau misalkan memang ada pekerjaan yang urgent, kemudian harus segera dikerjakan. Nah, ini juga sangat bahaya juga. Terus kemudian menjalankan mesin dengan kecepatan tinggi. Kita ngebut, salah satunya ngebut nih, ngebut di jalan. Padahal batas kecepatan di jalan juga sudah diatur oleh undang-undang lalu lintas dan undang-undang perhubungan. Yaitu batas kecepatan kampung berapa. Ada biasanya kalau teman-teman sering baca, nah ini yang sering saya kadang jengkel,
adalah masih kurang minatnya teman-teman ini dalam membaca. Kadang dihantam promo aja sudah nggak pernah baca. Nah ini ya. Kemudian di jalan sering saya lihat ada orang sudah ada tulisan forbidden tidak boleh belok kanan. Belok kanan. Nah, ini yang sering adalah di lalu lintas. Teman-teman sering mengabaikan itu. Saya sering lihat seperti itu. Kemudian kadang di lalu lintas sudah ada tanda merah untuk belok kiri. Artinya apa? Berarti belok kiri itu tidak boleh langsung, tapi harus mengikuti rambu-rambu lalu lintas. Harus mengikuti APIL namanya, ya, alat pengatur lalu lintas. Kemudian ada juga teman-teman yang karena dengan kecepatan tinggi kadang tidak mengindahkan bahwa oh ini kampung. Bablas saja, terjang aja sudah, masa bodoh. Orang mau ketabrak, mau mati kayak masa bodoh. Kadang tidak melihat ada tulisan, begitu masuk kampung ada tulisan rambu-rambu, tulisannya 20. 20 itu apa artinya? Kadang orang nggak tahu 20 itu dikiranya 20 orang. Ada 20 itu artinya bahwa kecepatan dalam kampung itu, jalan-jalan itu harus hanya kecepatan 20 km per jam. Ada juga di kota, kecepatan di kota 40. Udah tetap kebut aja udah. Kebut saja. 20 km per 40 km per jam dikebut aja. Ada juga yang kecepatan 60. Nah, ini yang sering-sering terjadi adalah kecepatan di jalan tol. Di jalan tol apa? Harusnya kecepatan bawah di 80 km per jam, kecepatan atas 100 km per jam. Tapi masa bodoh merasa bahwa kita, wah saya orang kaya, saya mobilnya mobil Pajero, saya Fortuner. Masa bodoh, saya masih bisa kok kecepatan 150. Mampus deh. Kayak si Vanessa Angel. Nah, contoh seperti itu. Kemudian kurangnya keterampilan. Nah ini saya kadang nggak setuju dengan adanya namanya kurang keterampilan ini. Karena apa? Memang kelemahan di Indonesia itu tidak ditekankan masalah aturan regulasi, tapi di Indonesia diaturnya adalah terampil. Contoh, mungkin teman-teman sering lihat bahwa di tempat-tempat ujian SIM kalau di Indonesia itu yang penting terampil. Bawa motor bisa ya, bawa motor biar bikin angka 8, bikin angka 0, bikin angka 6 dan lain-lain. Tapi kita tidak pernah diajarkan bagaimana kalau lewat jalan di 20 km per jam. Kita bagaimana tidak pernah diajarkan oleh lalu lintas bagaimana kalau jalan di kecepatan 40. Kemudian tidak diajarkan kalau ada palang pintu kereta api. Beda banget. Mungkin teman-teman lagi yang suka masih main Facebook, pasti kemarin sempat rame viral video tentang perbedaan ujian SIM di luar negeri sama di Indonesia. Terus kemudian bersandar gurau. Nah, ini memang tipikal banget orang-orang kita, ya, tipikal banget orang Indonesia itu masih suka memang senengannya guyon, bersandar gurau. Kemudian acuh tak acuh. Ya, acuh tak acuh. Apalagi kalau masih baperan, suka sama teman satu kerjaan musuhan, nah ini tambah lagi acuh tak acuh dan sebagainya. Oke, kemudian ini sama ya. Jadi materi singkat yang tadi di YouTube. Identifikasi bahaya adalah suatu upaya yang dilakukan untuk mengenal dan memperkirakan adanya bahaya dalam satu sistem. Upaya ini dilakukan melalui mendiagnosa dan menemukan bahaya pada bagian dari suatu sistem dan akibat yang ditimbulkannya. Nah inilah, makanya teman-teman K3, teman-teman bukan hanya K3, tapi teman-teman semua yang bekerja, selalu saya harapkan selalu suudon. Tapi maaf ya bagi yang mungkin non-muslim, kalau suudon nggak tahu nanti bisa nanya, suudon apa sih? Suudon itu berburuk sangka. Suudon itu berburuk sangka. Tapi bukan berburuk sangka dalam artian untuk menjatuhkan, enggak, tapi berburuk sangka untuk perbaikan. Ini beda. Buruk sangka di K3 itu beda.
Oke. Kemudian fungsinya apa? Untuk mengetahui adanya bahaya pada satu sistem. Untuk mengetahui potensi bahaya baik baik akibat maupun frekuensinya. Ya, kemudian untuk mengetahui lokasi bahaya. Lokasinya di mana nih bahayanya? Oh, ada di sana, Pak. Lokasinya kalau naik kendaraan di jalan, bahayanya apa? Ya bahaya kendaraan itu sendiri. Kemudian bahayanya apa? Bahaya ugal-ugalan. Bahayanya apa lagi? Bahaya pada saat kebut-kebutan dan lain-lain. Untuk mengetahui bahwa bahaya yang tertentu telah diberi perlindungan. Ya, kalau sudah tahu bahaya, maka harus dikasih perlindungan. Nah, kemudian untuk analisa lebih lanjut. Nah, ini makanya di materi ini adalah teman-teman harus mulai terbuka pola pikirnya, mindset-nya yang dibuka dulu. Mindset-nya bahwa sekarang lagi belajar masalah ketiga, maka kita harus belajar suudon, maka kita harus belajar bagaimana bahwa kita adalah orang yang bisa menganalisa semua bahaya-bahaya yang timbul di sekeliling kita. Jadi bukan hanya di tempat kerja. Nah, sekali lagi, banyak orang yang hebat di dunia kerja, tapi tidak hebat di kehidupan nyata. Banyak orang yang wah cah-cisut, ayo kita K3. Teman-teman seorang safety yang hebat lah. Tapi belum tentu di rumahnya dibuat safety. Belum tentu anak sama istri dibuat safety. Kebanyakan teman-teman itu membuat safety, membuat selamat itu di dunia kerja, di teman-temannya, perusahaannya, tapi tidak pernah membuat safety di rumahnya sendiri. Itu yang paling kadang saya miris pada teman-teman K3. Oke, kapan identifikasi bahaya dilakukan? Ya sebelum acara. Jadi alangkah baiknya membuat rancangan bahaya itu adalah membuat rancangan, membuat potensi bahaya sebelum didesain, ya, sebelum adanya rancangan tersebut. Kedua, setelah pernah rancang, nah, misalkan tadi pabrik belum dibuat, paling nggak kita sudah bisa mengira-ngira, oh bahaya kita bikin pabrik apa sih? Pabrik yang kita bikin pabrik apa? Oh ternyata pabrik obat. Pabrik obat itu obatnya obat apa? Oh obat kimia. Kimianya kimia apa? Oh kimia yang rusak. Oh kimia yang gampang reaktan. Oh kimia yang polutan. Oh kimia yang reaktan. Nah, paling nggak dengan seperti itu, teman-teman sebelum dibuat pabrik, paling nggak sudah bisa mengira-ngira, oh pabrik saya itu besok kalau dibangun nih, bahayanya ini. Oh ternyata sebelum saya membuat kapal nih, kapal saya akan belayar di daerah-daerah yang konflik. Oh bahaya nih kalau daerah konflik. Jadi selalu akan membuat mindset di otak kita itu adalah sebelum melakukan pekerjaan kita harus tahu dulu bahwa pekerjaan yang akan kita lakukan punya bahaya. Ya, kemudian setelah dibuat purna rancang atau post design, ya, setelah dibuat biasanya akan muncul, oh ternyata tadi saya berpikiran bahwa pabrik yang akan saya buat itu punya kegiatan yang bisa mencemari. Oh ternyata setelah pabriknya dibuat, oh iya betul mencemari, tapi mencemarnya di got, di sungai, di parit, di kebun, di bangunan. Nah gitu. Itu namanya purna rancang atau post design. Terus kemudian metodenya, apa yang dirumuskan bahaya? Ya, merumuskan sumber bahaya. Bahaya itu apa saja yang ada? Ada bahaya kimia, bahaya listrik, panas, tekanan, kebakaran, radiasi dan lain-lain. Ya, bising, nah bising. Cahaya yang kurang, kemudian alat ngangkat, struktur bangunan dan lain-lain. Oke, kemudian lanjut. Nah, merumuskan bahaya potensial dari masing-masing sumber bahaya. Ada listrik, panas, tekanan. Oke, yang terakhir adalah mengisi checklist, maka harus dievaluasi. Oke, sebelum kita lanjut, coba saya ingatkan materi ini adalah materi yang berkaitan dan salah satu materi yang tertuju pada masalah
penanggulangan risiko, hierarki penanggulangan risiko. Ingat teman-teman, menganalisa sesuatu itu sebenarnya sangat mudah ya, sangat mudah. Kita menggunakan reaksi analisa itu adalah pakai kehidupan sehari-hari aja yang paling gampang. Oke, coba ya kita latihan pakai kegiatan yang kita lakukan sehari-hari. Contoh paling gampang. Sekarang gini. Potensi bahaya, saya tanya, dalam suatu hubungan antar lain jenis, laki-laki, perempuan, remaja, maka terjadi hubungan pacaran. Oke. Dalam pacaran ini ada nggak potensi bahaya itu? Pasti ada potensi bahayanya. Ya, potensi bahaya adalah pacaran itu sendiri. Kemudian hubungan yang tidak direstui. Kemudian hubungan yang belum diakui dan lain-lain. Kemudian, oke, itu adalah potensi bahayanya. Kemudian kemudian dari potensi bahaya itu pasti ada risiko. Nah, ingat, potensi bahaya itu adalah pada pekerjaan, yang harus mengingat, potensi bahaya itu ada pekerjaan, risikonya ada pada kita, pada orang lain, pada alat, pada lingkungan. Itu namanya risiko. Contoh yang paling gampang gini. Kegiatan jalan-jalan. Apa potensi kegiatan jalan-jalan? Oh, jalan-jalan itu potensi bahayanya adalah tabrakan, serempetan, ketumbuk, ya, capek, kehabisan duit, dan lain-lain. Terus kemudian risikonya apa? Risikonya kalau ketumbuk, maka kita luka, patah tulang, lecet, mati, dan lain-lain. Ingat ya, jadi kalau ada pertanyaan terkait masalah bahaya dan risiko, bahaya itu pada pekerjaannya, risikonya pada diri kita, orang lain, lingkungan, dan alat. Jangan pernah kebalik-balik. Nah, ini banyak teman-teman yang kebalik-balik antara potensi bahaya dengan risiko. Nah, risiko itu adalah akibat. Kalau potensi bahaya adalah sebabnya, penyebab. Nah, ingat. Oke. Lanjut. Oke, silakan. Ada yang mau bertanya? Silakan. Kita ulas. Nah, terus bentar, saya lupa. Oke, kemudian pada rancangan potensi bahaya dan risiko ini ada ilmu cabangnya dari ilmu ini adalah pengendalian hierarki pengendalian risiko. Ada yang namanya yang pertama adalah eliminasi. Kemudian kedua adalah substitusi. Ketiga adalah rancang ataupun rekayasa engineering. Yang kelima adalah pengendalian administratif. Yang kelima adalah APD. Nah, ini teman-teman 5 langkah untuk menentukan, menghilangkan, dan melakukan analisa terhadap potensi bahaya dan risiko menggunakan tahapan piramida ini. Yang pertama adalah dia apa? Eliminasi, substitusi, rekayasa engineering, pengendalian risiko, dan APD. Contoh nih, kalau ada contoh, coba mindsetnya dibuka. Mindsetnya dibuka bagi teman-teman yang masih baru, ya, yang masih baru ataupun teman-teman yang tidak paham sama sekali masalah K3, walaupun pekerjaannya ke K3. Sekarang yang paling gampang seperti ini, membuka mindset yang utama. Yang paling pertama adalah buka mindsetnya dulu. Yang pertama adalah coba kalau misalkan ada pekerjaan, ada kegiatan
ada hubungan dan lain-lain terkait, misalkan yang paling gampang deh, yang paling gampang pacaran. Ya, kalau pacaran. Pak, pacaran itu bahaya, Pak. Iya, bahayanya apa kalau pacaran? Pacarannya, bahayanya adalah ya pacaran itu sendiri. Di tempat gelap, tidak direstui, dan lain-lain. Terus resikonya apa kalau kita pacaran? Resikonya ya bisa hamil, kemudian bisa mengandung hal yang tidak baik, dan lain-lain. Nah, itu. Teman-teman bisa melihat, bisa mengambil samplingnya dari pacaran dulu yang kita sehari-hari kita kuasain. Oke, kemudian, oh ya, bisa nggak? Nah, sekarang kita coba dengan sistem pengendalian risiko ini. Dengan sistem pengendalian risiko ini, yaitu eliminasi. Bisa nggak pacaran dihilangin? Diganti? Bisa, Pak. Pacaran dihilangin bisa. Bisa dihilangin. Tidak usah pacaran. Oke. Kalau seandainya pacaran ini nggak bisa dihilangin, apa? Berarti disubstitusi, Pak. Atau diganti dengan kegiatan yang lain yang sejenis dengan pacaran tapi aman. Apa itu? Ta'aruf, Pak. Oh ya, ta'aruf. Berarti bisa nih. Berarti bisa diganti ya dengan ta'aruf. Kemudian, kalau ta'aruf nggak bisa lagi nih. Pak, nggak bisa, Pak. Harus tetap ketemu. Ta'aruf pun masih ketemu. Oke. Oke, sekarang kalau masih tetap ketemu, berarti masih punya potensi bahaya dong. Oh ya, sekarang pakai langkah yang berikutnya. Langkah berikutnya apa? Pengendalian, rekayasa, engineering. Ya udah, biar bahaya nggak bahaya, berarti ketemunya lewat WA, video call. Nah, dijauhkan. Kemudian bisa nggak direkayasa engineering biar tidak terlalu lama dalam ta'aruf. Cukup 2 minggu ta'aruf, 2 minggu nikah. Nah, seperti itu. Ya, atau 3 minggu nikah, sebulan nikah, 3 bulan nikah. Nah, seperti itu. Nah, itu salah satu contoh yang kita terapkan di kehidupan sehari-hari. Terus kemudian, kalau sudah dinikahin ya dengan cara rekayasa engineering, rekayasa produksi kegiatan, maka langkah yang berikutnya apa nih biar tambah aman lagi? Biar tambah aman lagi adalah dengan cara melakukan pengendalian administratif. Dengan cara apa? Ya udah dinikahin. Dikasih SOP, dikasih aturan dalam keluarga dan lain-lain. Kemudian yang kelima apa? Yang kelima adalah dengan cara membuat APD. APD-nya apa dalam kehidupan setelah nikah, setelah tadi dilaksanakan pengendalian administrasi, ya bikin rumah sendiri, kontrak kayak dan lain-lain. Itu contoh ya paling gampang. Jadi teman-teman memang belajar K3 itu adalah belajar untuk menjadi seorang analisa, ya bukan jadi mandor. Tapi yang sudah yang terjadi selama ini bahwa K3 itu jadi mandor. Nah, itu. Oke, sebelum saya lanjut satu materi lagi. Sebelum saya lanjut satu materi lagi, silakan ada yang mau nanya? Oke, jadi ini materi tentang pengendalian risiko ya sama potensi bahaya.